Terima kasih banyak sudah hadir ke apa namanya rumah Pak Faisal, mungkin itu salah satu rumah pertama. Rumah pertama Pak Faisal. Ethics kita itu, nilai-nilai inti kita itu, bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai research ya, atau nilai-nilai penelitian yang walaupun kita bekerja untuk pemerintah, tapi kita tidak bisa diintervensi kalau ada pesanan begitu ya. Apa data yang kita kumpulkan dan kita olah nggak bisa diutik-utik, oh tolong dong datanya diganti, nggak bisa itu. Jadi integritas. Kemudian yang kedua, kita wajib untuk mendisclose data-data yang kita gunakan, kan kita olah. Kalau orang yang lain yang mengolah, ya hasilnya kira-kira sama gitu. Itu keterbukaan itu. Nah, lantas independensi. Jadi ya saya pernah misalnya waktu LPM memperoleh kepercayaan melakukan riset di satu bidang begitu. Nah bidang itu saya kritik di koran. Nggak suka kliennya, there's no problem at all. Saya tidak ditegur, saya waktu itu masih asisten ya. Ditegur, tidak ditegur oleh atasan, oleh Pak Durojatun. Karena ya independen gitu, kita tidak bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Yang ketiga adalah kita selalu menyantumkan sumber informasi dan data yang kita lakukan. Plagiarisme nggak boleh. Plagiarisme itu pantang itu. Jadi kalau kita copy paste gitu ya, itu dan alhamdulillah nggak pernah terjadi. Terakhir ya disiplin, tepat waktu gitu. Kalau molor-molor gitu-gitu kita tidak dipercaya. Orang pengambil keputusannya ingin sekarang, kita baru selesai minggu depan gitu ya, tidak bisa. Intinya seperti itu nilai-nilai dasarnya itu. Nah kemudian dunia berubah kan, LPM tidak banyak lagi mengerjakan proyek-proyek pemerintah, lebih banyak proyek-proyek dari lembaga internasional, NGO bahkan ada beberapa, serta swasta. Kemudian trainingnya juga sudah tidak terkonsentrasi karena kita tidak mau monopoli sendiri, karena tidak selesai kalau semua dibebankan kepada kita kan. Politik zaman dulu kan otoritarianisme, sekarang demokratis. Nah nilai-nilai yang harus kita pegang sama, namun penguatannya harus integritas itu. Ini peneliti LPM tidak boleh disusupi oleh motif politik gitu kan. Politisasi di kampus, di lembaga riset itu tidak boleh, harus bebas. Kalau dulu kita mendampingi atau apalah ya, membantu pemerintah gitu. Nah sekarang kita dalam posisi check and balance juga gitu. Kalau pemerintahnya ngawur, ya dengan penelitian bukan politisasi ya, bagaimana kita bisa terlibat dalam diskurs yang membuat kualitas kita bernegara khususnya dalam pengelolaan ekonomi semakin baik gitu. Jadi lewat apa? Lewat policy research, policy brief, lewat EKI, lewat training singkat. Sekarang kan trainingnya singkat-singkat ya. Dan lewat publikasi lainnya seperti yang terakhir yang tentang middle income trap itu kan. Ada yang kritik, wah itu bukan politik itu. Jadi ekonomi itu tidak bisa dijelaskan secara pure ekonomi. Kita memegang posisi sebagai garda bangsa gitu ya, turut memastikan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini on track gitu. Dan itu membutuhkan integritas yang lebih tebal lagi gitu, karena godaan ya, godaan di luar itu banyak sekali gitu. Dan saya sama sekali tidak khawatir teman-teman, tidak adik-adik yang muda ya, peneliti-peneliti muda itu gegar
budaya gitu ya, ini gagap gitu, enggak. Adaptasinya luar biasa karena ini kan sudah terjadi sejak reformasi itu. Reportnya juga berbeda. Kalau dulu reportnya tebal-tebal, sekarang nggak perlu ketebalan, yang penting isinya, dagingnya ya kan. Dulu tetelan-tetelannya masuk gitu. Jadi berhasil dengan smooth untuk menapaki ini, dan dia jadi menjadi salah satu lembaga riset yang survive sampai sekarang. Banyak lembaga riset yang sudah mati, gitu. Mati ya dengan sejalan dengan perkembangan zaman gitu. Kedepannya lagi tantangannya adalah kita kan insan yang diberi kemewahan hidup dengan pendidikan yang tinggi, masih disubsidi dan sebagainya. Jadi bagaimana LPM ke depan bisa memberikan rasa nyaman buat peneliti dan pengajar ya. Meneliti dan pengajar. Kalau jadi peneliti harus jadi pengajar, pengajar harus jadi peneliti di FEW dulu ya. Semangat atau komitmen, bukan hanya meneliti untuk meneliti gitu. Wah, selesai meneliti, wah canggih, metodologinya bagus, apa bisa ditaruh di jurnal internasional segala macam gitu. Ingat, ultimate goal dari penelitian itu adalah ikut serta dalam proses mempercepat perubahan sosial. Jadi LPM tidak boleh sendiri mengisolasi diri di ruang hampa yang namanya ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan kita gunakan untuk membuat masyarakat lebih matang, lebih bagus, lebih sejahtera. Dan kalau ada kalau istilahnya darahnya kental-kental, nggak bisa beredar gitu ya. Nah, kita harus ikut serta dalam membuat tubuh ekonomi Indonesia ini peredaran darahnya menjadi lancar, ya, peredaran darahnya menjadi lancar dan menjadi inspirasi perubahan yang memberikan makna kepada rakyat Indonesia.